Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Smita Shala Faizanur dengan NIM akhir 02, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah folklore yang diampu oleh Ibu Nina Hadi Putri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, jika teman-teman penasaran, maka simak video ini dengan baik. Folklore dan kearifan lokal memiliki hubungan yang erat, karena keduanya saling mempengaruhi dan mencerminkan budaya tradisi suatu masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang kaitan antara folklore dengan kearifan lokal. Yang pertama, pemasyarakatan nilai-nilai budaya folklore seringkali merupakan cerminan dari nilai-nilai, norma, dan keyakinan dalam masyarakat tertentu melalui cerita rakyat, lagu rakyat, tarian tradisional, dan praktik-praktik budaya lainnya. Folklore memperkuat dan menyebarkan kearifan lokal dari generasi ke generasi. Kedua, penyampaiannya pengetahuan pengalaman. Folklore seringkali digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan pengalaman dan pelajaran moral. Cerita-cerita rakyat misalnya, seringkali menyampaikan pesan moral atau mengajarkan pelajaran tentang bagaimana berperilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan cerminan dari kearifan lokal. Yang ketiga, pembentukan identitas budaya. Kearifan lokal tercermin dalam folklore dan membentuk identitas budaya suatu komunitas atau bangsa. Cerita-cerita, lagu-lagu, dan tradisi-tradisi folklorik membantu anggota masyarakat merasa terhubung dengan warisan budaya mereka dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas budaya mereka. Yang keempat, adaptasi terhadap lingkungan dan kondisi lokal. Folklore seringkali berkembang sebagai respons terhadap lingkungan fisik, kondisi sosial, dan peristiwa sejarah. Dalam kehidupan masyarakat, ini mencerminkan cara-cara di mana masyarakat memahami dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, menciptakan pengetahuan lokal yang khas, dan cerita-cerita yang menggambarkan kearifan dalam bertahan hidup. Yang kelima, pemeliharaan dan pelestarian tradisi. Folklore berperan penting dalam pemeliharaan dan pelestarian tradisi lokal melalui upacara adat, perayaan festival, dan praktik budaya lainnya yang terwujud dalam bentuk folklore. Kearifan lokal dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang dalam arus globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, folklore dan kearifan lokal saling terkait karena keduanya membentuk jaringan budaya yang kompleks yang memperkaya dan memperkuat identitas budaya suatu masyarakat. Selanjutnya adalah contoh folklore kearifan lokal Kalimantan Timur. Yang pertama, folklore lisan. Kana adalah jenis folklore lisan masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur. Ini merupakan cerita puisi rakyat yang disertai dengan nyanyian. Kana juga termasuk dalam kategori nyanyian rakyat yang bersifat liris dan menceritakan kisah bersambung. Meskipun mirip dengan cerita prosa, perbedaannya terletak pada penggunaan bahasa yang puitis. Di berbagai daerah seperti Dayak Desa, Dayak Kabahan, dan Dayak Ketungau. Nah, dikenal dengan berbagai nama seperti Kelimo, Bamba, Engkana, dan sebagainya. Kedua, ungkapan tradisional, yaitu peribahasa suku Dayak Benuak. Disebut pajak adalah warisan sastra lisan yang turun-temurun di Desa Intulingau, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dipakai dalam upacara adat seperti kematian dan pernikahan tetua, ada penyampaikan petuah menggunakan pajak. Dipahami oleh masyarakat karena penuturan lisan dari generasi sebelumnya. Pajak merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat suku Dayak Benuak yang masih lestari hingga kini. Yang ketiga, pertanyaan lisan. Tradisi lisan masyarakat Banjar yang masih berlangsung adalah susurungan. Bentuk teka-teki yang disampaikan dalam bahasa Banjar Hulu secara lisan dari mulut ke mulut. Kata sesurungan dan susurungan berasal dari kata dasar surungan, yang diulang dengan sedikit perubahan bunyi tergantung pada wilayah masyarakat Banjar. Tradisi ini juga dikenal dengan nama cacapatian, cucupatian, dan tangguhan susurungan khususnya di masyarakat Banjar Hulu. Menjadi pedoman hidup dengan mengandung nilai-nilai luhur fungsinya dalam masyarakat Banjar Hulu adalah menguji kepandaian, mengisi waktu saat begadang, menjaga jenazah untuk menunjukkan kelebihan dibandingkan orang lain. Yang keempat, puisi rakyat. Bosoyong atau soyong adalah praktik mengucapkan mantra yang merupakan komunikasi dengan makhluk gaib, berisi doa untuk kebaikan dan keselamatan dilakukan dalam upacara penyembuhan, panen, atau perjalanan untuk memohon perlindungan. Masyarakat Pasir sangat menghargai mantra ini, menganggapnya sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan melalui arwah leluhur. Soyong, perjalanan sedang soyong, nampa ponta disampaikan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Keduanya merupakan doa untuk keselamatan dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, cerita rakyat. Cerita rakyat Kalimantan Timur yang pertama itu mitos, burung enggang.
Mitos ini dimiliki oleh suku Dayak Kenyah, menyoroti perlindungan terhadap burung enggang sebagai bentuk hadirnya leluhur dalam bentuk burung tersebut. Burung enggang dianggap memiliki sifat-sifat yang baik, seperti kecantikan yang diharapkan ada pada seseorang pemimpin. Mitos ini mengandung nilai-nilai luhur masyarakat Dayak Kenyah. Yang kedua, dongeng. Aji dan Kilip bersaudara. Dongeng ini berasal dari masyarakat Dayak Tunjung, menceritakan perjalanan kedua saudara yang menemukan kebun buah saat diculik oleh makhluk gaib. Dengan bantuan seorang kakek, mereka berhasil menemukan kedua orang tua mereka yang meninggalkan mereka karena dipengaruhi oleh ibu tiri yang jahat. Yang ketiga, legenda, yaitu pesut Mahakam. Legenda ini mengisahkan tentang dua anak yang berubah menjadi ikan pesut setelah memakan bubur panas dan akhirnya hidup di Sungai Mahakam. Cerita ini menjelaskan asal-usul pesut Mahakam dan menjaga legenda di Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah folklore sebagian nisan. Yang pertama, permainan rakyat, yaitu batu lele. Permainan ini dimainkan dengan dua potongan kayu atau rotan, yaitu sampok atau sape sebagai tongkat panjang dan ane sebagai anak batu lele. Caranya adalah dengan membuat lubang kecil miring memasukkan ane ke dalam lubang tersebut, lalu menggiringnya dengan tongkat panjang. Permainan ini populer di Kalimantan Timur dan beberapa daerah lainnya. Yang kedua, kepercayaan rakyat, yaitu besangar. Besangar adalah tradisi kotak balak di Kalimantan Timur, di mana warga memberikan sesajen berupa makanan tradisional dan hewan untuk memohon bantuan roh leluhur dalam menolak wabah. Upacara ini juga melibatkan air dan bedak atau pupur sebagai simbol pembersihan diri. Yang terakhir adalah folklore bukan nisan, seni dan kerajinan tangan, yaitu tenun ulap doyo. Kerajinan ini berasal dari suku Dayak Benuak di daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tenun ulap doyo menggunakan serat dari tanaman doyo dengan pewarna alami dari berbagai tumbuhan hutan. Proses pembuatannya diwariskan secara turun-temurun dari motif-motifnya, terinspirasi dari flora, fauna, dan tema peperangan. Warna-warna tenun ulap doyo dihasilkan dari berbagai bahan alami seperti asap hasil pembakaran damar, batu alam, daun putri malu, umbi kunyit, dan akar kayu oter. Nah, teman-teman, itulah beberapa kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur. Saya berharap teman-teman terus melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing agar tidak punah dan terus mewariskannya hingga ke generasi selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.